Selamat pagi, kembali kami ucapkan kepada seluruh anak-anak ibu kelas 10. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita dengan materi struktur atom dan konfigurasi elektron. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangan model atom. Maka pagi ini kita akan melanjut kepada pembelajaran tentang struktur atom. Jadi struktur atom itu menggambarkan partikel-partikel yang tersusun dalam atom. Tahukah kamu apa-apa saja partikel dasar yang tersusun di dalam suatu atom? Maka kita akan memulai dari bagian-bagian yang akan kita pelajari dalam struktur atom, yaitu yang pertama adalah elektron, kemudian nanti kita pelajari juga inti atom, lalu di dalam inti atom ini akan terdapat proton dan neutron. Jadi partikel penyusun atom itu ada 3, yaitu elektron, kemudian proton dan neutron. Di mana posisinya dalam satu atom itu, elektron kita gambarkan dia berada pada kulit atom, sedangkan inti berada pada tengah-tengah atau pusat atom, di mana terdapat partikel proton dan neutron. Kita pelajari selanjutnya. Iya, jadi partikel penyusun atom seperti yang sudah Ibu kasih tahu tadi itu ada 3, yaitu elektron, proton, dan neutron dengan muatannya masing-masing. Kalau elektron bermuatan negatif, proton positif, dan neutron netral. Dan penemunya juga sudah ada. Untuk elektron itu ditemukan oleh John J. Thomson, kemudian Goldstein untuk proton, dan James Chadwick untuk neutron. Kemudian kita juga dikasih tahu berapa massa untuk elektron, proton, dan neutron dalam satuan gram. Jadi untuk elektron 9,11 kali 10 pangkat minus 28, untuk proton 1,67 kali 10 pangkat minus 24, dan untuk neutron 1,67 kali 10 pangkat minus 24. Jadi ini masanya sama ya antara proton dan neutron. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada tanda atom. Nah, di sini tanda atom itu biasanya dibuat dengan simbol X, A, Z. Apa itu X? Lambang unsur. Jadi, bisa saja nanti hidrogen, oksigen, kalsium, nah gitu ya. Semua unsur-unsur yang terdapat dalam sistem produk unsur. Kemudian ditulis di atas adalah A, yaitu menunjukkan nomor massa. Kemudian yang di bawah Z menunjukkan nomor atom. Sebenarnya posisi nomor massa dan nomor atom ini tidak ada ketentuan harus di atas atau harus di bawah. Bisa saja dibalikkan. Tapi yang jelas kamu harus tahu bahwa setiap yang lebih kecil angkanya itu pasti nomor atom. Ya, angka yang lebih kecil nomor atom. Ini nomor massa dan nomor atom ini sudah ditentukan nilainya ya. Sudah ada dalam sistem periodik unsur kita. Yang berikutnya, nah inilah sebagai contohnya ya. Nomor atom atau Z. Pada atom tidak bermuatan listrik, maka ini netral. Sedangkan jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif, itulah kita sebut dengan netral. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Artinya nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron apabila dia atomnya dalam keadaan netral. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan nomor massa. Apa itu nomor massa? Jadi atom itu terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Jadi massa atom itu sama dengan massa proton ya, ditambah dengan massa neutron, ditambah dengan massa elektron. Jadi massa elektron lebih kecil atau sangat-sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan massa neutron. Maka massa elektron dapat diabaikan sehingga nomor massa itu bisa kita rumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah proton tambah jumlah neutron. Jadi nomor massa itu sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Udah? Nah, lalu ada atom yang tidak netral. Nah, ini dia dalam bentuk komposisi ion. Nah, ion yaitu atom yang bermuatan.
ya, bermuatan positif ataupun bermuatan negatif. Jadi kalau ion positif kita sebut dengan kation, ion negatif kita sebut dengan anion. Kalau yang namanya ion positif, atom yang melepaskan elektron. Kalau yang namanya ion negatif, atom yang menerima elektron. Oke. Nah, sekarang perhatikan dulu contoh yang Ibu buat ya. Misalnya ada suatu eh, lambang unsur seperti ini ya. Oksigen lah Ibu bilang. Oksigen dengan nomor atom 8, ya, nomor massa 16. Udah, dari mana angka 8 dan angka 16? Lihat sistem periode unsur. Tentu kamu sudah kenal dengan sistem periode unsur kan? Lalu ada pertanyaan, tentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutronnya. Maka kamu jawab di sini, untuk jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Tadi kan sudah disebutkan di awal ya. Proton sama dengan nomor atom apabila dalam atom yang netral. Atom yang netral maksudnya seperti ini, tidak ada lambang muatan apapun di atasnya. Maka ini jawabannya 8. Lalu berapa elektronnya? Sama dengan protonnya juga 8. Lalu bagaimana neutron? Nah, mencari neutron ini adalah nomor massa ya, nomor massa dikurang nomor atom ya. Nomor massa dikurang nomor atom berarti ini sama dengan 16 dikurang 8 sama dengan 8. Nah, inilah contohnya ya. Oke, inilah contohnya untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Dah? Kemudian, kalau yang ini maksudnya ya seperti ini. Kalau ada misalnya oksigen kembali, tapi di sini ada lambang 2 negatif. Lalu pertanyaannya tetap sama ya. Ini tetap 16, ini 8. Udah? Lalu ada keterangan seperti ini. Udah. Berapakah protonnya? Berapa elektronnya? Berapa neutronnya? Nah, ini keadaan atomnya tidak lagi netral karena sudah ada lambang ini, ya. 2 negatif berarti dia adalah ion negatif, atom yang menerima elektron. Itu keterangannya, atom yang menerima elektron. Nah, jadi kalau atom yang menerima elektron, elektronnya saja yang berubah sementara yang lainnya sama. Jadi protonnya berapa? Tetap 8. Neutronnya berapa? Juga tetap 8. Datangnya dari 16 kurang 8 kan tetap 8. Yang berubah apa? Hanya elektron. Jadi elektronnya berapa? Karena dia atom negatif maka dia menerima elektron. Yang tadinya 8 berarti dia menjadi 10. Gini dia ya. Yang tadinya 8 menjadi 10. Itu kalau dia ion negatif. Bagaimana dengan ion yang positif? Misalnya ini ya. Ca di sini 2 positif. Di sini dia nomor masanya 40, nomor atomnya 20. Udah? Nah, pertanyaannya tetap sama. Tentukan proton, elektron, dan neutronnya. Udah? Nah, protonnya tetap sama 20 karena proton menunjukkan kepada nomor atom. Neutronnya juga sama caranya berarti nomor massa dikurang nomor atom. Nah, kebetulan hasilnya tetap sama yaitu 20 juga. Nah, lalu bagaimana elektronnya? Nah, elektronnya kan tadinya 20 kalau di atom netral. Tapi berhubung karena ini tidak netral, berion positif, maka dia menjadi atom yang melepaskan elektron. Berarti yang tadinya 20 dilepaskannya sebanyak berapa? Sebanyak 2, maka ini menjadi 18. Gitu ya. Itu dia maksudnya menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Baik, kita lanjutkan mengenai atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Ini ada istilahnya isotop, isobar, dan isoton. Apa itu isotop? Unsur dengan nomor atom sama tapi nomor massa berbeda. Ini contohnya ya. Nomor atomnya sama, berarti ininya yang sama, sedangkan nomor massanya berbeda. Inilah nomor massa itu. Ya, itu namanya isotop. Lalu ada isobar, yaitu unsur dengan nomor atom berbeda dan nomor massa sama. Ini dia. Inilah nomor atomnya yang sama, Z-nya, lalu inilah dia nomor massanya yang sama, A-nya, sementara nomor atomnya berbeda. Ini Z-nya ya. Kemudian yang terakhir ada istilah isoton.
unsur dengan jumlah neutron yang sama, neutron. Ini berapa neutronnya? Ya, kurangkan saja 24 kurang 12, 12. Ini berapa neutronnya? Tetap sama, 23 kurang 11, itu mencari neutron ya, nomor massa dikurang nomor atom. Jadi neutronnya sama, tetapi nomor atom dan nomor massanya berbeda. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Kita sudah tahu bahwa atom itu terdiri dari kulit dan inti atom. Jadi kita di sini khusus mempelajari yang berada di kulit. Nah, menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu yang disebut kulit atau tingkat energi. Jadi ada nomor kulit 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nama kulitnya dimulai dari huruf abjad K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya. Jumlah elektron maksimum ya, di sini sudah ditentukan. Sebenarnya ini rumusannya adalah 2N pangkat 2, di mana N ini adalah nomor kulit ya. N ini nomor kulit. Udah, nomor kulit. Jadi kalau kita masukkan ya, kalau nomor kulitnya 1 berarti 1 pangkat 2 dulu, 1 kali 2, 2. Nah, itulah datangnya dari sini. Kemudian kalau kulitnya nomor 2 berarti 2 pangkat 2 dulu, 4 kali 2, 8. Nah, inilah datangnya. Begitu seterusnya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Yaitu menyatakan susunan elektron pada atom-atom. Nah, selanjutnya konfigurasi elektron beberapa atom. Ini contohnya ya. Jadi misalnya tanda atom litium dengan nomor atom 3. Udah, jumlah elektronnya 3. Ya, karena dia kan jumlah elektron itu sama dengan nomor atom apabila dalam atom yang netral. Maka konfigurasinya berarti pada kulit K dia beredar 2 elektron, kemudian pada kulit L 1 elektron. Jadi umpamakan ini atom, ya, atom. Udah, ini atom. Dan kita lebarkan. Oh ya, maaf. Maka inilah yang disebut dengan kulit K. Nah, perhatikan teori atom menurut Niels Bohr ya. Inilah yang disebut dengan kulit L. Begitu seterusnya. Jadi K ini hanya memuat 2 elektron dengan rumusan tadi 2N pangkat 2 gitu ya. Begitu seterusnya, 2N pangkat 2. Lalu Mg 282 ya. Ini 287, ini 2881. Tidak boleh kita sebutkan di sini 9. Karena maksimum elektron pada kulit kulit M itu 18 ya kan? 18. Jadi kalau belum 18 maksimum kan yang pada kulit M ya, pada kulit M 18, bukan pada kulit L. Pada kulit L 8 ya. Maksimum pada kulit kulit M 18. Jadi kalau belum 18 maksimumkan ke kulit yang berikutnya. Demikian juga yang ini. Kalau yang ini kan udah 18, maka sisanya mengisi pada kulit berikutnya. Jadi jumlah elektron yang menempati kulit terluar disebut elektron valensi. Elektron hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Itu maksud yang Ibu tadi ya. Lalu yang mana yang disebut dengan elektron valensi? Yang ini. Inilah elektron valensi. Ya, inilah EP itu, ya. Elektron valensi yaitu jumlah elektron pada kulit terluar. Ini juga ya, elektron valensi. Nah, oke, begitu seterusnya ya. Jumlah elektron pada kulit terluar kita sebut dengan elektron valensi. Dan dalam pengisian konfigurasi elektron, elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Oke? Baik, kita lihat selanjutnya. Ya, oke anak-anak ibu semuanya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Apabila kamu masih kurang paham, boleh langsung kita berkomunikasi melalui WA ataupun Google Classroom. Nah, sebagai penugasan tetap ada ibu buat, ibu ambil dari buku paket. Silakan lihat nanti penugasannya di GC. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat pagi.